Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Bawaslu dalam podcast Bawaslu Provinsi Gorontalo, tentu dengan informasi seputar pengawasan pemilu dan demokrasi di Gorontalo. Saya Alfitri kembali menyapa sahabat dalam podcast kali ini, dan tentu kita masih dalam suasana Peransaka Nasional tahun 2025 di Bumi Perkemahan Bonghulawa, Kabupaten Gorontalo. Nah, dan hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita pada hari ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Bone-Bolango, Bapak Sofyan Jamal. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Kita hari ini akan membahas tentang bagaimana tugas dan fungsi lembaga Bawaslu. Nah, tentu berbicara tentang peran dan juga dari fungsi kontrol, tugas dari lembaga kita ini tentu sangat besar Pak. Nah, bisa dijelaskan kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada terkait tugas dan fungsi Bawaslu sesuai peraturan, biar ini terpampang jelas kepada sahabat Bawaslu. Ya, baik, terima kasih Mbak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tugas dan fungsi kita di Bawaslu yang pertama itu kan dalam secara kelembagaan, di dalam itu kita bagaimana mampu mengordinasikan setiap divisi-divisi yang ada di Bawaslu. Nah, di Bawaslu itu sendiri ada 3 divisi, baik di SDMO Diklat dan divisi pengawasan, pencegahan dan hukum. Ya. Terus yang ketiga adalah divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Nah, selain itu kami bertugas bagaimana melakukan setiap proses tahapan pemilu maupun pilkada itu kita melakukan pengawasan. Nah, selain pengawasan kita ada tugas yang berperan sebagai pencegahan. Nah, selain pencegahan juga kita dalam hal untuk memerangi namanya tindakan pidana pemilu. Nah, tindakan pidana pemilu itu pelanggaran itu ada terbagi beberapa. Pertama adalah pelanggaran administrasi, terus ada pelanggaran tindak pidana pemilu, ada pelanggaran yang dinamakan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Terus dalam pelanggaran juga ada pelanggaran proses ya, sengketa yaitu sengketa proses maupun sengketa hasil. Nah, kami dalam hal untuk melakukan pengawasan di seluruh tahapan itu, tentu kita salah satunya tugas kita yang seperti ini memberikan edukasi atau mempublikasikan setiap tahapan yang tentu di dalamnya diatur bagaimana setiap proses pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum itu tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran pada tahap proses pemilu. Tadi seperti yang disampaikan tadi bahwa tugas Bawaslu adalah yang paling utama adalah mengawasi jalannya proses demokrasi. Nah, terkait pengawasan ini Pak, tentu ini tidak akan lepas dari partisipasi dari masyarakat. Nah, kira-kira langkah strategis apa yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan ini Pak? Ya, pertama kita bagaimana membuka ruang koordinasi dengan pemerintah setempat. Salah satu bentuk strategi kami melakukan partisipasi ya, agar masyarakat itu dapat mencegah di awal terjadinya pelanggaran. Selain itu kami juga bagaimana untuk berkoordinasi atau bekerja sama dengan para pemuda, para organisasi generasi muda. Ya. Seperti kegiatan kita saat ini ya Pak, nah, kegiatan Bumi Perkemahan nih bersama generasi Z. Iya, kalau di sini kan saya diminta untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Peransaka Nasional. Nah, ini juga salah satu bentuk strategi juga kami. Kami nantinya akan melakukan kerjasama dengan Saka Adiasta ya, Saka Adiasta yang ada di kabupaten, khususnya Kabupaten Bone-Bolango. Ini dalam hal untuk bagaimana menumbuhkan atau meningkatkan partisipasi masyarakat, bagaimana peran dari Saka Adiasta ini menjadi sebuah pelopor ya, pelopor dalam hal untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan edukasi, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, contoh politik uang, pemberitaan yang tidak benar, terus ada isu-isu yang berkaitan dengan isu SARA,
ada kampanye hitam yang dilakukan oleh pasangan calon atau calon tertentu, itu juga menjadi sebuah yang kita berikan perannya kepada, selain kita di Bawaslu, berikan peran juga kepada Saka Adiasta yang nantinya kita akan bentuk. Peran Saka Adiasta ini adalah sebagai wadah atau sebagai agen atau sekolah demokrasi, di mana kita akan memberikan pendidikan politik, di mana kita akan memberikan sebuah informasi yang berkaitan dengan proses tahapan pemilu maupun pilkada ke depan. Iya. Jadi sahabat Bawaslu, bahwa sebagai informasi juga saat ini Bawaslu sedang membentuk Saka Rintisan, yaitu Saka Adiasta Pemilu, dan ini salah satu alasan kita ikut dalam Peran Saka Nasional tahun 2020. Iya, betul. Iya dah, terkait Saka Adiasta Pemilu ini Pak, tentu ini kan merupakan wadah untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dan kepada generasi muda. Nah, kira-kira harapan apa Pak untuk generasi muda di luar sana terhadap demokrasi ke depan? Nah, nanti ke depan insya Allah setelah terbentuk ini Saka Adiasta Pemilu ini, bagaimana mereka berperan untuk menjadi seperti yang saya sampaikan ya, pelopor. Nah, harapan kami agar setiap anggota pramuka yang nantinya akan dibentuk ini menjadi sebuah panjang tangan dari kami di Bawaslu untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu dan pilkada. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan pemilu pilkada, bagaimana untuk mencerdaskan, bagaimana meminta kepada masyarakat agar masyarakat nanti di pemilu yang akan datang itu agar mereka menggunakan hak pilih secara sadar, secara memang benar-benar tidak ada tendensi paksaan atau tekanan, apalagi dengan kondisi pada saat pemilu dan pilkada ini yang banyak terjadi pelanggaran itu yang dilakukan oleh para ASN. Nah, ini juga yang diatur dalam undang-undang lainnya yang tentunya seluruh ASN atau aparat desa itu kan dilarang dalam hal untuk ketika mereka memberikan keuntungan atau merugikan pasangan calon tertentu. Itu juga yang menjadi harapan kami kepada Saka Adiasta ketika dibentuk nanti. Iya. Kemudian terakhir nih Pak, bisa memberikan pesan untuk kepada masyarakat agar bagaimana mereka bisa ikut sama-sama berpartisipasi dengan Bawaslu dalam mengawasi proses demokrasi ke depan. Jadi harapan saya, insya Allah ke depan kan tahapan dan pemilu ini kan masih lama. Pemilu setelah pasal putusan 153 itu kan akan dilaksanakan pada tahun 2029. Nah, untuk menuju ke tahapan itu tentu kita banyak proses persiapan. Nah, persiapan ini tentu salah satunya adalah memberikan edukasi, ya. Terus yang kedua, bagaimana peran dari masyarakat ikut berpartisipasi. Berpartisipasi bukan dalam hal untuk menjadi sebagai penyelenggara, akan tetapi mereka juga berpartisipasi untuk bagaimana melihat, memantau, mengawasi setiap proses yang dilaksanakan pada saat pemilu maupun pilkada. Mungkin ini yang menjadi pesan kami kepada seluruh masyarakat, dan sering-seringlah juga mengunjungi websitenya kami di Bawaslu maupun mengunjungi juga media sosial baik Facebook, Twitter, Instagram maupun TikTok. Nah, semua informasi yang berkaitan dengan tugas fungsi kita sebagai badan pengawas pemilu khususnya di Bone Bolango maupun proses pengawasan itu ada semua di media sosial. Yang bagi masyarakat yang kita tidak dapat jangkau satu persatu. Mungkin ini Ibu Fitri. Iya, jadi kepada sahabat Bawaslu, jika ada yang melihat ataupun melakukan pelanggaran itu bisa langsung melaporkan kepada Bawaslu setempat. Ya, iya, itu juga kami juga meminta peran dari masyarakat agar bagaimana ketika dalam tahapan pemilu maupun pilkada dilaksanakan atau diselenggarakan, ada kegiatan-kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon atau calon tertentu, itu juga bisa disampaikan kepada kami di Bawaslu. Kalau Bapak Ibu masyarakat yang sulit menjangkau kantor Bawaslu, kita juga ada penyelenggara ad hoc yang dinamakan adalah Panwas Kecamatan. Terus ada Panwas Desa. Nah, kegiatan yang terjadi di desa bisa dilaporkan kepada Panwas Desa. Agar ketika itu kita akan proses sebagaimana ketentuan dan peraturan. Iya.
Terima kasih Pak Ya, Ketua makasih atas banyak, waktu Bu dan Fitri. juga Ya. kesempatan telah hadir dalam podcast Bawaslu Provinsi Gorontalo. Ya. Dan sahabat Bawaslu, jangan lupa follow terus akun resmi Bawaslu Provinsi Gorontalo di media sosial dan dengarkan terus episode podcast lainnya untuk terus mendapatkan informasi seputar pengawasan pemilu dan demokrasi di Gorontalo. Saya Fitri, mohon undur diri. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.